Assalamualaikum dan selamat siang traders, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau analisa XAU USD untuk hari Kamis tanggal 4 September ya. Setelah tadi malam terjadi kenaikan panjang ya, kenaikan yang sangat membagongkan. Nah, sebenarnya udah bisa diukur naiknya itu akan sampai kemana, terus dia balik. Admin ambilnya dari metode SK System yang sering admin pakai ya. Ini Fibonacci extensi. Nah, ukurannya dia akan naik ya sampai ke sini. Kalau misalkan area ini di break, dia akan lanjut untuk ngejar yang paling di atas, yang ini. Lalu dia akan membuat wall correction level ya. Dia akan WCL panjang biasanya. Kalau bisa capai target ketiga ekstensi, biasanya WCL-nya itu panjang, wall correction-nya ya. Jadi ini kalian lihat dia koreksinya panjang, cukup panjang. Dan kalau kalian lihat di video analisa admin yang sebelumnya ya, admin udah disclaimer kalau market lagi membuat WCL seperti ini ya. WCL itu cuma ada di istilah SK System. Kalau di teknikal lain admin nggak tahu. Nah, di SK System kalau dia udah WCL kayak gini, itu kita nggak boleh jaga di area RBS ya. Nggak boleh. Pasti ditembus. Nggak boleh jaga di area demand. Nggak boleh jaga di order block ya. Di sini demandnya ya. Ini demandnya, di sini order block ya. Ini area-area ini akan dihajar semua sama dia ya. Gitu. Kalau dia lagi wall correction level. Jadi di mana area yang bisa kita tunggu untuk counter ya, entry buy saat dia lagi turun-turun kayak gini. Ini kayak kalian lagi nangkap pisau jatuh. Jadi kalau dia lagi turun, kita harus mengukur lagi target terjauhnya dia mau turun sampai di mana, itu dapat dengan SK System ya. Nah, di target terakhir kenaikannya ini ya, tadi malam admin coba sell di area sini ya, karena terlalu yakin. Terlalu kepedean gitu. 72, 75 admin sell ya. Sampai sini, tapi ternyata dia spike ngambil stop loss ya, dia keluar dari ekstensi ketiga. Jadi kita recovery-nya itu kita sell dari 77, 78 ya. Akhirnya dapat juga gitu. TP-nya maksimal lagi sampai ke bawah-ke bawah. Nah, jadi kalau dia udah capai target terakhir ini, pasti akan ada momen dia koreksi, wall correction level ya. Nah, untuk tahu penurunannya ini sejauh mana, ya kalau kita mau entry buy, kita harus marking lagi dengan ekstensi. Ini admin marking ya. Dari sini ke sini, terus ke sini. Nah, area kedua dan area ketiga kita blok sebelum dia turun jauh ya. Kita udah blok lebih dulu area ini kalau mau entry buy. Hanya area ini yang bisa dijadikan area entry buy. Ini satu dan di bawah sini satu. Ya, kalau gagal di atas, recovery-nya di bawah. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk cari presisinya, kita nggak bisa ambil RBR yang sudah kesentuh ya. Di blok yang blok kedua ini ya, blok kedua dari ekstensi yang ini kan di sini ada RBR ya, rally base rally, tapi semuanya sudah nggak fresh ya, semuanya udah kesentuh. Kalau kita ukur kayak gini, nah sudah keambil ya, yang ini juga sama udah keambil. Terus mau entry buy di atas lebih rawan lagi karena semua udah keisi ya. Optimal trade entry-nya itu sudah nggak ada yang fresh, semuanya udah keambil. Ini saat dia naik dia koreksi kena OTE ya untuk buy. Ini juga sama udah kena. Jadi area-area sini rawan kalau kita entry buy. Nunggunya harus di ekstensi kedua atau ekstensi ketiga buat entry buy. Karena biasanya kalau WCL itu panjang, nggak pernah pendek. Makanya admin udah disclaimer ke kalian, kalau dia lagi WCL jangan jaga di RBS, area demand ataupun order block, pasti ditembus semua. Kita cari RBR yang masih fresh. Nah, kalian bisa lihat di sini kenapa dia stop gitu dan dia balik arah. Ya, pasti ada sesuatu di sini. Nah, di sini ada
rally base rally yang nggak kelihatan di M15, tapi kalau kita ke M5 dapat ya. Nih. Ya, ini Fibo musangnya untuk kita entry buy di sini. Ya. Naik dikit. Ini hapus dulu. Ini. Nah, di sini biasanya ya. Admin paling suka jaga dengan Fibo musang kalau mau counter ya, mau entry buy. Pas ini karena mau nangkap pisau jatuh, kita harus cari area yang fresh. Nah, di sini ya. Marking areanya itu ada di rally base rally yang belum kesentuh ya. Waktu dia pullback dia nggak nyentuh. Yang ini juga pullback nggak nyentuh. Ini fresh. Jadi itu tempat yang harus kita jaga. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kena nih. Terus untuk saat ini ya, penurunannya ini sudah capai target ekstensi kedua. Ya, kita ulang lagi taruh ekstensinya. Dia udah masuk di target kedua ekstensi dan yang naik ini WCL ya. Jadi di setiap ada kenaikan yang panjang akan ada koreksi ke bawah, dan di setiap ada penurunan yang panjang akan ada koreksi ke atas minimal separuh ya. Nah, untuk saat ini dia udah nyentuh target kedua ya, dan dia balik arah, dia udah WCL, berarti yang ini buang, ini nggak kepake, udah dia nggak akan kesini. Berarti untuk hari Kamis ini kita akan bermain-main di area sini ya, karena biasanya setelah WCL, setelah capai target ekstensi, dan setelah itu dia akan WCL. Dan apa yang terjadi setelah wall correction level? Biasanya dia akan ranging dulu, dia middle time frame ya, naik turun di sini gitu. Jadi kita akan manfaatkan area ini untuk entry buy, entry sell ya, di sekitaran area ini. Dan untuk intraday ya, ini momen kalian sebenarnya. Nah, momen kalian untuk cari entry sell ya, karena udah chain of character kalau dari M15, tapi kalau M30 belum, dia cuma ninggalin shadow ya. Tapi ini udah middle time frame udah cukup lumayan ya untuk untuk intraday. Tapi kalau buat swing, itu swingnya masih posisi swing buy ya. Ini kesempatan kalian TP tadi malam, tapi kalau kalian belum TP dan masih hold posisi, dia pasti suatu waktu akan balik ke sini. Karena di XAU itu biasanya kalau ada reverse pasti akan ada retest ya. Minimal sampai di sini dia bikin supply. Nah, untuk M30 ini kalau kita lihat belum ada chain of character ya. Support terakhir masih belum di break. Jadi belum ada chain of character. Tapi kalau dari M15 ini udah chain of character ya. H1 belum, M15 sudah. Nah, dari sini chain of karakternya ya. Di satu support aja di break itu udah chain of character sebenarnya ya. Nggak usah nunggu yang ini gitu. Apalagi yang ini ya. M15 pun kelihatan ya. Di M15 ini chain of character untuk M15 aja, tapi karena di break. Tapi M30 ini masih ambigu ya, apalagi H1. Coba kita ke H1. Nah, H1 apalagi ya, belum valid dikatakan chain of character. Tapi kalau di time frame M15 ini udah chain of character ya. Dan karena kita scalping ya, scalping dan intraday, kita udah punya patokan ini chain of character. Jadi nggak perlu lagi lihat di big time frame. Kalau mau lihat di big time frame yang validnya, tunggu dia turun lagi ke bawah ya, bikin boss lagi satu kali lagi ya. Ini kan sudah ada chain of character di sini untuk middle time frame ya. Nah, udah ada chain of character, udah pullback ya. Dia pullback dan dia respect dengan area retracement ya. Nah, sini ya. Saat koreksi dia berbalik, sentuh area retracement, lalu
turun lagi tambah dalam, berarti kan ini udah valid ya. Chain of character ada, break of structure ada di sini ya. Banyak break of structure-nya, banyak di sini juga break of structure ya. Tapi penurunannya sudah habis, jadi dia akan retest lagi ya. Di setiap ada refresh akan ada retest. Nanti kita akan marking area. Untuk entry buy kita akan ambil lagi area ini ya. Biasanya WCL dia akan kejar demand nih, jadi kita tunggu lagi ya. Kalau WCL ke bawah dia kejar demand, kalau WCL ke atas dia mau kejar supply. Nah ini yang masih fresh, ini udah nggak fresh ya, ini bahaya. Tapi tetap ini masih bisa menjadi area entry sell kalian. Minimal dia akan reject di sini, karena banyak candle yang reject, berarti area ini termasuk kuat. Terus di sini ada satu, di sini ada satu, tapi ini sudah keambil ya. Admin biasanya marking dengan Fibo Musang seperti ini. Ini udah keambil. Jadi ya kalian lihat titik entry admin di Telegram itu kenapa selalu dapat di ujung-ujung ya, karena markingnya dengan Fibo Musang aja. Ini satu area ya, di M15 ini masih ada satu. Ini admin marking dan tidak akan admin hapus ya. Suatu waktu kalau dia balik, kita udah tahu mau entry sell di mana. Nah, kita dapat 3 area buat entry sell. Buat entry buy di sini satu udah keambil ya. Di sini masih ada area yang kosong nih. Tapi kita harus pindah ke low time frame ya. Kalau di big time frame nggak kelihatan. Ini apakah dia nyentuh retracement? Nah dia nyentuh ya, berarti kita bisa ukur ya, dia mau naik sampai kemana. Nah balik-baliknya ke sini lagi nanti ya. Ini dia akan ngejar ke sini ya, area ini. Jadi dia naik ya, dijebol dari area ini, terus dia tarik lagi ke atas. Nah di sini baru kita entry sell ya. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk entry buy ya, ini dia mau naik terus nih, dia mau rally pelan-pelan sampai ke atas. Entry buy kita akan jaga, nanti kalau dia turun bikin drop base drop, kita akan dapat area entry sell lagi, nanti akan berubah ya. Jadi kalian bisa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi lonceng, karena di setiap pergerakan candle ini akan tercipta titik entry yang baru. Jadi nggak selamanya marking area ini kita pakai ya. Besok nanti berubah lagi kalau candlenya udah keliling-keliling di sini ya, udah naik, udah bullish bearish di sini. Akan ada perubahan dalam cara marking area ya. Tapi untuk sementara ini dulu ya. Di sini masih ada satu entry buy. Tapi ini jauh ya, jauh, sangat jauh. Kita marking aja. Ya. Barangkali nanti dia akan ke sini. Nah, area ini cukup lebar buat entry buy, tapi valid ya. Area ini kuat karena sekali dia naik dia break sampai 2 resisten ya. 1 2 3 ya. Sekali dia naik 3 resisten di break di middle time frame. Jadi ini termasuk kuat. Area demand yang kuat ya. Order block yang cukup bagus ya. Order blocknya di sini ya. Ini demandnya, order blocknya di sini. Sini kita akan marking juga. Ini masih bekas order block yang sudah di respect sekali, jadi agak hati-hati ya. Order block ini udah pernah di respect sekali, jadi ini udah nggak fresh ya. Yang ini masih fresh. Ini udah nggak fresh karena udah sekali sentuh. Ini juga udah nggak fresh, sudah disentuh ya. Kalau dia rally base rally, terus dia break dari supply ini akan jadi
area RBS, resistant become support. Jadi untuk area buy nanti. Ya kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Kita akan lihat nanti pergerakan selanjutnya. Ini tadi target ini target pertama ekstensi ya. Ada kemungkinan di sini dia langsung turun lagi, atau dia akan ngejar dulu yang ini baru dia turun lagi ke bawah. Karena kita sekarang udah di posisi downtrend ya. Yang kemarin posisinya bullish ya. Kita berusaha cari pullbacknya untuk entry buy, pullback buy lagi ya. Cari koreksi buy. Sekarang momennya cari koreksi sell, ya. Ada kaki kiri, harus ada kaki kanan. Gitu. Jadi kurang lebih mungkin dia akan membuat setup QM ya, Quasimodo. Kalau kita lihat secara sekilas, ini bahu kiri, kepala, dan di sini akan jadi bahu kanan. Waalaikumsalam. Jadi kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan ya. Saya pamit mundur dulu, nanti kita akan analisa lagi untuk hari Jumat. Saya Ali, Master SK System. See you next video.